Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan merangkum alur cerita film yang berjudul Apostle. Film Apostle mengambil latar waktu sekitar tahun 1905, menceritakan seorang bernama Thomas yang nekat pergi ke sebuah pulau terpencil untuk menyelamatkan adik perempuannya yang bernama Jane. Jane diculik oleh sekte rahasia. Thomas pun menyusup ke kelompok tersebut untuk mencari tahu keadaan adiknya dan membawa pergi sang adik. Siapa sangka Thomas justru menemukan rahasia besar di pulau itu. Rahasia apa yang akan terungkap? Daripada penasaran, yuk langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Thomas. Thomas berencana akan menyelamatkan adiknya yang disandera di sebuah pulau terpencil. Karena sebelumnya adiknya Thomas yang bernama Jane telah mengirimkan surat kepada ayahnya. Dalam surat tersebut, para penculik yang merupakan kelompok sekte aneh meminta tebusan untuk kebebasan Jane. Karena sang ayah sedang depresi, seorang pendeta menyuruh Thomas untuk menjemput Jane tanpa uang tebusan. Ia menyuruh Thomas untuk menyusup ke dalam jemaat sekte itu. Perjalanan Thomas kini sudah sampai di pelabuhan. Para anggota sekte memeriksa semua calon jemaat baru sebelum menuju pulau tersebut. Ketika sedang mengantri, Thomas merasa heran dengan kartu undangan yang ia terima bersama surat dari Jane. Dalam kartu tersebut, ia melihat tanda merah yang berbeda dengan yang lain. Merasa kedatangannya sudah ditandai, Thomas berusaha menukarnya. Akhirnya Thomas berhasil menukar kartu tersebut dengan jemaat lain. Setelah melewati pemeriksaan, perkiraan Thomas ternyata benar. Koper yang dibawa jemaat yang kartunya telah ia tukar itu pun ditandai. Mungkin mereka mengira koper tersebut berisi tebusan seperti yang mereka inginkan. Tak lama kemudian, mereka semua menuju pulau terpencil yang menjadi pusat sekte sesat itu. Keesokan harinya, Thomas dan yang lain tiba di pulau itu. Pulau markas sekte sesat itu terlihat seperti sebuah desa pada umumnya. Seorang petinggi sekte yang bernama Quinn memperhatikan kedatangan para jemaat baru ini. Ia fokus mencari orang yang akan menjemput Jane dengan uang tebusan. Setelah melakukan pemeriksaan, Thomas mendapatkan kamar untuk ia ditempati ketika berada di sana. Lalu, dari sebuah kitab sekte itu, ia pun mengetahui bahwa yang menjadi nabi dan pemimpin sekte itu bernama Malcolm. Kemudian Thomas bergegas pergi ke sebuah tempat yang biasa dijadikan Malcolm untuk berdakwah. Thomas bertemu dengan seorang wanita yang bernama Andrea. Wanita baik hati ini adalah anak dari Malcolm. Sebelum sampai ke tempat tersebut, Thomas melihat nasib jemaat yang suratnya ia tukar sudah tidak berdaya dan dibawa oleh pihak keamanan. Thomas berusaha untuk tidak terlihat mencurigakan ketika keamanan melihatnya. Setelah sampai di tempat ibadah, Thomas melihat Malcolm sedang berdakwah. Malcolm yang mengaku nabi atas agamanya sendiri sedang menceritakan awal mula ia menemukan Tuhan, di mana pada awalnya ia dan dua orang sahabatnya adalah pembelot dari agama sebelumnya yang mereka anut, hingga membuat mereka dibuang ke lautan dari sebuah kapal. Malcolm pun mengaku selama berada di lautan, ia mendengar bisikan yang menuntunnya berenang ke pulau ini. Sehingga ia meyakini bahwa suara tersebut berasal dari sang dewi yang berada di pulau ini, yang telah memilihnya sebagai nabi untuk menyebarkan ajaran sang dewi.
Tak lama kemudian, seorang keamanan melaporkan tangkapan mereka kepada 3 petinggi sekte ini. Lalu Malcolm mengakhiri dakwahnya dan mereka pun bergegas menemui jemaat yang sekarang sedang ditahan. Ketika berada di sana, mereka pun kesal karena sudah ditipu orang yang akan menyelamatkan Jane. Mereka pun mengeksekusi jemaat tersebut. Dari kejadian ini, Malcolm sadar bahwa orang yang akan menyelamatkan Jane sedang menyusup dan menyamar. Ia pun memerintahkan kedua temannya untuk segera memburu penyusup itu. Malam pun tiba, para anggota sekte disuruh untuk segera masuk ke tempatnya masing-masing. Sementara itu, Thomas mulai melakukan pencarian dengan memeriksa setiap bangunan. Lalu, Thomas dikagetkan dengan seorang jemaat yang sedang diambil darahnya dan disimpan ke dalam toples. Setelah melihat kejadian aneh tersebut, Thomas melihat tempat lainnya. Ia melihat Malcolm masuk ke sebuah pintu rahasia di dalam sebuah rumah. Saat Malcolm sudah pergi, Thomas bergegas kembali ke kamarnya. Tanpa diduga, ia berpapasan dengan seorang wanita, di mana wanita itu bernama Fionn, anak dari Quinn yang merupakan satu dari 3 petinggi sekte di tempat ini. Kemudian Thomas melihat seorang pria yang bernama Jeremy yang pernah ia temui di kapal kemarin. Dan ternyata pria tersebut juga adalah seorang anak dari anggota sekte. Melihat gelagat pasangan tersebut, Thomas menduga mereka mempunyai hubungan khusus. Thomas bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tanpa ia sadari, ada sosok misterius yang sedang memperhatikannya di belakang. Kemudian Thomas heran ada banyak darah di dalam toples yang tertata rapi di depan semua kamar. Ia beranggapan bahwa semua anggota sekte harus memberikan darahnya. Melihat toplesnya masih kosong, ia pun mengakalinya. Thomas bergegas masuk ke kamarnya. Tanpa diduga, kunci kamar tersebut memiliki bagian yang runcing hingga membuat tangannya berdarah. Lalu, sosok misterius tadi menghisap darah Thomas yang berada di lantai. Setelah di kamarnya, Thomas membuat peta yang akan ia periksa selanjutnya, di mana lokasi tersebut adalah pintu rahasia Malcolm tadi, karena siapa tahu Jane adiknya berada di sana. Keesokan harinya, Thomas bekerja seperti jemaat lainnya. Kemudian Jeremy menghampirinya dan menanyakan apa yang ia lakukan tadi malam. Thomas pun kaget karena takut akan dilaporkan. Akan tetapi, Jeremy hanya ingin dibantu untuk mengambil kayu dari perahu yang rusak. Mendengar permintaan tersebut, Thomas yang merasa lega pun membantu Jeremy. Setelah melakukan permintaan Jeremy, giliran Thomas membutuhkan bantuan dari Jeremy. Thomas memperlihatkan foto adiknya yaitu Jane. Melihat foto tersebut, Jeremy sontak kaget karena dia tidak mau berurusan dengan pemimpin sekte. Lalu Thomas meminta informasi tentang apa yang dialami Jane di tempat ini. Dengan terpaksa, Jeremy menceritakan bahwa sebenarnya Jane sengaja diculik ayahnya. Alasan penculikan tersebut adalah untuk mendapatkan tebusan uang. Karena pada saat ini kondisi sekte sedang mengalami masa-masa sulit karena gagal panen dan ternak-ternak yang berhenti berkembang biak. Thomas pun memaksa Jeremy untuk membantunya. Karena jika tidak, Thomas akan melaporkan perbuatan Jeremy dengan anaknya Quinn tadi malam. Dengan ancaman tersebut, Jeremy yang tahu konsekuensi dari perbuatannya akan sangat mengerikan, ia pun terpaksa membantu Thomas. Quinn mengatakan kepada Malcolm bahwa stok makanan hampir habis, apalagi nanti malam sekte akan mengadakan pesta yang tentunya akan membuat stok makanan semakin berkurang. Malcolm mengatakan untuk melakukan penggeledahan di kamar jemaat baru, karena ia pikir penyusup pasti menyembunyikan uangnya. Thomas dan Jeremy sedang bekerja seperti biasanya.
Lalu mereka melihat Jane yang akan dibawa entah kemana oleh petugas keamanan. Thomas pun berniat untuk menyelamatkan Jane nanti malam. Malam pesta pun tiba. Thomas menemui Jeremy yang sudah membawa peralatannya. Di saat itu pula, Malcolm dan Quinn sedang menggeledah kamar Thomas, tetapi mereka tidak menemukan uang yang mereka cari. Kemudian Malcolm melihat sebuah kertas yang terselip di laci, dan ia pun mengambilnya. Ternyata itu adalah peta yang dibuat Thomas. Ia pun yakin bahwa penyusup itu adalah Thomas, yang berencana untuk pergi ke tempat itu. Lalu ia menyuruh Frank untuk segera memeriksanya. Saat tembok berhasil dijebol, Thomas menyuruh Jeremy untuk menutupnya dan memberikan pisau untuk berjaga-jaga. Dan tanpa diduga, Jeremy diketahui oleh Frank yang merupakan ayahnya. Karena takut anaknya dihukum Malcolm, Frank pun menyuruh Jeremy untuk segera pergi. Setelah Jeremy pergi, Malcolm pun tiba. Frank mengatakan bahwa si penyusup sudah masuk ke lorong rahasia. Mendengar itu, Malcolm menyuruh Frank untuk mencarinya, dan ia akan menunggunya di pintu lain. Di sisi lain, Andrea mendengar Frank yang sedang siap-siap untuk memburu si penyusup. Terlihat ia khawatir jika orang yang akan menyelamatkan Jane akan dibunuh. Ketika berada di dalam lorong, Thomas melihat bahwa di bawah terdapat sebuah selokan atau aliran air. Ia terus mencari keberadaan adiknya. Tanpa ia sadari, Malcolm sudah siap dengan senjatanya. Karena suara kuda tersebut, Thomas yakin bahwa ada orang yang siap menyerangnya di atas. Ia pun berusaha mencari jalan lain. Tetapi Frank yang berada di lorong membuat Thomas panik. Thomas yang sudah terpojok akhirnya terpaksa masuk ke dalam selokan yang menjijikkan dan bau. Betapa kagetnya Thomas saat melihat sesuatu di dalam selokan. Lalu tiba-tiba sosok misterius itu kini menampakkan diri dan mengincar Thomas. Thomas berhasil masuk ke sebuah gua dan selamat dari kejaran sosok misterius itu. Thomas pun memeriksa gua yang memiliki banyak simbol-simbol pemujaan itu. Ia menduga bahwa di pulau ini ada sosok misterius yang selalu dipuja dan membutuhkan korban. Dan benar saja, selama ini Malcolm adalah pemuja dari sosok misterius yang tadi jiwanya mengejar Thomas. Dengan darahnya sendiri, Malcolm memberi makanan kepada sosok misterius yang mirip nenek itu. Malcolm meminta tanah di pulau ini untuk kembali subur dan meminta hasil panen yang melimpah. Kemudian terlihat seorang algojo yang sedang membawa Jane untuk menjadikan stok makanan si nenek. Di sisi lain, Andrea sudah menduga keberadaan Thomas di gua. Lalu ia mendatangi Thomas dan memberikan baju ganti. Thomas pun heran dengan kebaikan Andrea. Terlebih wanita tersebut adalah anak dari seorang nabi palsu. Andrea mengajak Thomas ke ladang gandum milik sekte untuk bersembunyi. Kemudian Andrea menunjukkan kondisi tanaman sudah mengering dan mati. Scene beralih ke Jeremy yang sedang berada di rumah Fionn. Fionn mengatakan bahwa ia sedang hamil. Jeremy pun senang bahwa mereka akan mempunyai anak walaupun belum menikah. Lalu Jeremy mengajaknya untuk tinggal bersama di luar pulau ini. Karena rencananya Jeremy akan pergi ke luar pulau dengan ayahnya. Ajakan tersebut membuat Fionn terlihat senang, terlebih dijanjikan untuk dinikahi di sana. Lalu Jeremy akan mengambil kado untuk kekasihnya tersebut dan menyuruh Fionn menunggunya sebentar. Tanpa diduga, Quinn melihat Jeremy keluar dari rumahnya dan ia sangat marah. Lalu Quinn pun langsung mendatangi anaknya itu. Saat masuk, Quinn melihat koper berisi pakaian. Ia pun menduga anaknya akan pergi meninggalkannya dan keluar dari ajaran di pulau ini. Quinn pun marah dan langsung menyiksa anaknya dengan brutal.
Di tengah amukan ayahnya, Fionn mengatakan bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, emosi Quinn pun semakin memuncak. Daripada menanggung malu, ia pun berniat untuk membunuh anaknya yang menurutnya seperti perempuan murahan. Fionn. Betapa kagetnya Jeremy saat ia melihat kekasihnya bersimbah darah. Quinn akhirnya tahu orang yang sudah menghamili anaknya adalah Jeremy, putra dari sahabatnya sendiri. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Saat Quinn sudah kewalahan, ia menjebak Jeremy dengan tuduhan telah membunuh Fionn. Ketika keamanan mengejar Jeremy, Quinn menyuruh anggota sekte segera melakukan ritual penyucian untuk Jeremy dan menyuruh membunyikan lonceng untuk memberitahu para anggota sekte yang lain. Akhirnya, Jeremy berhasil tertangkap. Andrea tak bisa berbuat banyak. Saat Jeremy dibawa, Thomas dan Andrea juga ikut mengikuti Jeremy kembali ke desa. Sesampainya di tempat pencucian, Thomas dan Andrea akhirnya ikut ditangkap oleh Quinn, dan ritual pun dimulai. Dengan alat yang mengerikan, kepala Jeremy akan dilubangi oleh alat yang mirip dengan bor itu. Sebelum melakukannya, Quinn mencukur bagian yang akan dilubangi. Thomas dan Andrea hanya bisa menyaksikannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah kepala Jeremy berlubang, Quinn memasukkan simbol sekte mereka ke dalam kepala Jeremy sebagai tanda penyucian. Tak lama kemudian, Malcolm dan Frank pun datang. Terlihat Frank terkejut dan syok melihat anaknya mati mengenaskan. Sementara itu, Malcolm marah karena proses penyucian harusnya dilakukan oleh dirinya yang seorang pemimpin. Akan tetapi, Quinn mengatakan bahwa Malcolm terlalu lemah dan tidak bisa mengatasi penderitaan mereka. Di depan para pengikut sekte, Quinn pun menyebut Malcolm sebagai nabi palsu dan mengkudeta kepemimpinan Malcolm. Quinn menyuruh Malcolm untuk membunuh Thomas yang seorang penyusup untuk membuktikan apakah Malcolm masih pantas menjadi seorang pemimpin. Malcolm terlihat bingung karena tak mungkin ia membunuh di hadapan anaknya sendiri. Frank yang sudah muak dengan sekte buatan mereka berusaha untuk menghentikannya. Kekacauan ini dijadikan kesempatan Thomas untuk melawan. Tetapi Thomas tidak bisa menghabisi Malcolm di hadapan Andrea. Lalu ia pun memilih kabur. Di tengah perjalanannya, Thomas melihat jiwa si nenek. Thomas pun berusaha bersembunyi di sebuah rumah di tengah hutan. Rupanya Frank yang lebih dulu bersembunyi di sana akhirnya dibunuh oleh algojo si nenek. Tepat saat Quinn datang, Thomas masuk ke dalam rumah lewat sebuah lubang. Dari dalam rumah, Thomas melihat kedua petinggi sekte ini sedang cekcok. Quinn menembak Malcolm hingga tersungkur dan pingsan. Sementara itu, Thomas akhirnya tahu rumah yang ia masuki adalah tempat bersemayamnya si nenek. Terlihat si nenek sudah tersiksa dengan apa yang ia terima selama ini. Thomas yang ketakutan berusaha untuk pergi dari tempat itu, tetapi ia penasaran dengan bungkusan yang seperti manusia di dekatnya. Ia pun curiga karena bisa saja Jane dijadikan tumbal untuk si nenek. Mendengar suara tangisan Jane, Thomas bergegas mengeluarkannya, dan akhirnya Thomas bisa bertemu dengan adiknya. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, algojo sudah di sana dan memukul Thomas sampai pingsan. Dan Jane berhasil kembali ditangkap oleh Quinn.
Singkat cerita, ketika Thomas sudah sadar, ia sudah diikat dan akan dijadikan santapan si nenek. Meskipun sebagian jari Thomas hancur, ia masih kuat untuk melawan. Akhirnya Algojo pun tewas. Kemudian Thomas memberanikan diri menghampiri si nenek lebih dekat. Rupanya si nenek dari kemarin ingin meminta bantuan kepada Thomas lewat spirit yang ia kirimkan. Lalu si nenek menceritakan awal mula dirinya menjadi seperti ini. Ketika Malcolm dan kedua temannya datang ke pulau, Quinn dan Frank menemukan si nenek yang merupakan seorang yang sakti dan bisa dibilang penyihir. Kelanjutan cerita si nenek dilanjutkan oleh perkataan Quinn yang sedang menyandera Andrea dan Jane. Setelah si nenek mereka tangkap, Quinn menemukan tanda-tanda pemujaan si nenek dalam gua. Dari simbol-simbol aneh tersebut, mereka bertiga pun melakukan pemujaan seperti yang sudah tertulis. Setelah si nenek meminum darah binatang, tanaman di sekitarnya menjadi subur. Tapi karena si nenek sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti itu, si nenek memilih untuk mati saja dan meminta Thomas untuk membakarnya hidup-hidup. Setelah mendengar semuanya dari si nenek, Thomas akhirnya melakukan permintaan si nenek tersebut. Rumah si nenek yang sudah terbakar disaksikan Malcolm yang baru sadar dari pingsannya. Sementara itu, Thomas bergegas mencari keberadaan Jane. Lalu, Quinn berniat membunuh Andrea dan Jane, tapi tiba-tiba Quinn dikagetkan dengan kebakaran di desanya. Tanpa diduga, Thomas berhasil menemukan Quinn dan langsung menyerangnya. Saat Thomas sudah tak berdaya, Andrea dan Jane berusaha membantunya. Setelah Quinn mati, Thomas mengatakan kepada Jane dan Andrea untuk meninggalkan pulau karena akan ada kapal yang sudah siap menunggu mereka. Tak lama kemudian, mereka pun meninggalkan tempat itu. Karena sudah kehilangan banyak darah, Thomas menyuruh Jane dan Andrea pergi meninggalkannya, karena Thomas tak mungkin bisa bertahan. Malcolm pun tiba di tempat Thomas terkapar. Mereka melihat kapal bantuan dari pendeta di luar pulau yang kini sudah beranjak pergi. Terlihat Malcolm yang sudah sadar merasa lega saat melihat Andrea pergi dari tempat terkutuk ini. Tanpa diduga, tanaman di sekitar Thomas menghisap darahnya, hingga membuat Thomas pun tewas oleh tanaman-tanaman tersebut. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Apostle. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you, bye-bye.